pernyataan bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak melahirkan banyak follower, pemimpin yang tidak hanya melahirkan banyak pengikut, tapi pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin baru. Itu yang hebat. Makanya sering saya sampaikan ke Pak Nuri, ke kepala sekolah, anak-anak yang mampu menjadi host dalam podcast semacam ini, jadi petugas seperti yang tadi saya sampaikan, itu layak diapresiasi dengan nilai yang bagus. Ya, jadi harus diapresiasi dengan nilai yang bagus. Karena muridnya jalan berapa? 1.003. 1.003. Tapi yang berani menjadi host podcast kan baru 2. Ya kan? Ada beberapa sih Pak. Iya, yang sekarang saya lihat kan baru 2. Iya. Tapi boleh nanti di-scroll lagi di YouTube podcast saja. Nah, jadi artinya apa? Apresiasi kepada performan, kepada kecakapan yang nyata ditunjukkan, itu juga perlu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Spons Saja Podcast Show. Kali ini kita kedatangan tamu spesial bertepatan dengan hari yang sangat spesial, tanggal 10 Hari Pahlawan. Dan kami kedatangan Pak Tirto, Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Boleh silakan perkenalkan diri. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Tirto Adi MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Hari ini sedang berada di studio podcast SMP Negeri 1 Jabon yang luar biasa. Oke, untuk bagaimana sih Pak tanggapan dari Bapak Tirto Adi mulai masuk gerbang awal di sekolah SMP Negeri 1 Jabon ini, Pak? Ya. Sampai detik ini. Agak sering saya masuk ke SMP Negeri 1 Jabon ya. Tanggapannya selalu luar biasa. Alhamdulillah. Baik dari kepala sekolah, bapak ibu guru, termasuk juga anak-anak. Oh, berarti ini bagus ya, bisa dikatakan bagus gitu. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini Pak Tirto kan sebelumnya pasti sebelum jadi Kepala Dinas Kebudayaan dan apa ini namanya, kebudayaan apa? Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu pasti punya tangga-tangga sendiri. Boleh deh cerita dikit tentang pengalaman Pak Tirto mulai dulu sampai jadi Kepala Dinas sekarang. Iya. Jadi saya ini basicnya guru. Oh, gitu. Menjadi guru Bapak Tirto ini 24 sebagai tahun. guru. Iya. Ya. Menjadi kepala sekolah 17 tahun. Alhamdulillah. 11 tahun kepala SMA, 6 tahun kepala SMP negeri waktu itu. Boleh disebutin Pak salah satu aja? Iya, SMP sama SMA. Oh ya, kalau menjadi gurunya banyak di 3 kabupaten, Gresik, Surabaya dan Sidoarjo. Jadi menjadi guru di, ya kalau di Sidoarjo SMP Negeri 3 Taman, SMP Negeri 1 Tarik kepala sekolah, SMP Negeri 3 Sidoarjo kepala sekolah. Kalau kepala sekolah SMA swasta di SMA Sunan Giri. Iya, tahu. Tapi di Surabaya juga banyak saya, di Madrasah Aliyah Mujahidin, SMA Al Irsyad Al Islamiyah, SMA Kiki 1 Surabaya, ya itu. Gitu. Yang mungkin bisa saya ceritakan adalah ketika saya menjadi guru, saya selalu berikhtiar, saya selalu berjuang menjadi guru yang luar biasa. Sampai detik ini Bapak alhamdulillah udah jadi luar biasa kok. Iya, udah luar biasa banget gitu. Kemudian atas prestasi saat menjadi guru, jadi waktu saya di SMP 3 Taman itu tahun 2001, saya alhamdulillah Allah mentakdirkan ikut lomba LKTI integrasi iptek, saya juara 1 tingkat nasional. Alhamdulillah, hebat sekali. Dan banyak juara-juara yang saya raih. Kalau di kabupaten langganan juara 1 dulu.
Setelah itu di provinsi, di tingkat nasional beberapa kali. Nah, saat saya menjadi kepala sekolah juga begitu. Saya senantiasa berdoa pada Allah, minta restu orang tua, ya. Kemudian berjuang keras, karena prinsip saya manjadda wajadda. Apa tuh? Siapa yang berjuang keras, insya Allah Allah akan memberikan hasil yang luar biasa. Iya. Manjada wajada. Iya. Bisa kali saya nanti tiruin pas kalau lagi mau berjuang gitu, iya. Manjada wajada. Karena hasil yang luar biasa itu hampir tidak pernah kita lalui dengan proses yang biasa. Hampir tidak pernah. Artinya apa? Kalau kita ingin prestasi yang luar biasa, maka prosesnya, effortnya, berjuangnya harus luar biasa. Nah, kadang-kadang kita ini kan abai, ingin hasil yang luar biasa, tapi prosesnya itu biasa-biasa, tidak bisa. Harus 50-50. Iya. Nah, saat kepala sekolah juga begitu. Alhamdulillah sudah terbentuk waktu saya masih menjadi guru. Waktu jadi kepala sekolah juga saya menjadi kepala sekolah berprestasi juga. Alhamdulillah. Tahun 2008 itu saya juara 1 tingkat kabupaten mewakili Sidoarjo di provinsi. Saya juara 1 kepala SMP berprestasi tingkat provinsi Jawa Timur, mewakili ke tingkat nasional. Alhamdulillah Allah mentakdirkan juga saya sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat nasional waktu itu, tahun 2008. Nah, dari situ kelihatannya pimpinan, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, melihat prestasi itu. Makanya ketika saya bertugas sebagai kepala SMP Negeri 3 Sidoarjo, saya diminta untuk memperkuat jajaran dinas pendidikan. Waktu itu tahun 2012 saya diminta menjadi kepala bidang. Kepala bidang itu apa? Kepala bidang Dikmen, jadi yang ngurusi, yang bina SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Sidoarjo waktu itu. Kebetulan kan SMA, SMK waktu itu belum menjadi binaan provinsi, masih menjadi binaan kabupaten. Ya, kalau secara normatif struktural sebelum kabid harus jadi kasih dulu. Setelah kasih, kabid, sekretaris dan seterusnya itu kan. Nah, waktu itu saya langsung menjadi kepala bidang. Alhamdulillah. Ngurusi SMA, SMK, SMP waktu itu. Jadi Bapak Tirto ini hebat banget Iya, ya. banyak banget prestasinya dari tadi tuh, mulai dari jadi guru, jadi kepala sekolah, sampai jadi kepala bidang tuh hebat banget loh, Pak. Kepala bidang saya jalani 5 tahun ya. Alhamdulillah setelah itu Allah mentakdirkan juga pimpinan meminta saya untuk naik menjadi sekretaris dinas pendidikan waktu itu. Saya jalanin 3 tahun. Berarti saya di dinas pendidikan waktu itu saya 8 tahun ya. Ada shelter seleksi terbuka calon kepala dinas. Saya mencoba ikut berjuang di situ dan alhamdulillah Allah mentakdirkan saya lulus, dilantik menjadi kepala dinas. Tapi tidak menjadi kepala dinas pendidikan. Masih apa? Kepala dinas sosial. Oh, sosial itu emang beda ya sama kepala dinas? Oh, beda. Pendidikan. Kalau kepala dinas sosial itu tugas utamanya adalah mengatasi kemiskinan. Nah, Allah kelihatannya mentakdirkan saya di situ supaya ini, Pak, melatih kepekaan ya, meningkatkan kepekaan sosial, meningkatkan empati saya kepada warga miskin, anak-anak terlantar, fakir miskin, lansia, janda-janda tua gitu. Nah, di situ Bapaknya mempunyai program yang seperti apa, Pak, pada waktu di dinas sosial itu, Pak? Ya. Iya. Salah satu yang sangat terkesan ya di jajaran internal dinas sosial. Waktu itu kan dinas sosial itu kan punya namanya pekerja sosial. Iya. Ada namanya TKSK. Apa itu TKSK? Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Ada namanya SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Ada Tagana, Taruna Siaga Bencana ya. Itu kan saya membersamai mereka secara informal. Saya tanya berapa sampai digaji, saya bilang kalau Tagana itu 250.000 per bulan. Allah. Kalau SLRT itu 300.000 per bulan. Kalau TKSK ketika ada kejadian yang terkait dengan warga kita yang rentan ya, ODGJ, orang gila, anak-anak terlantar di jalan-jalan itu yang hadir pertama itu TKSK, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, itu gajinya 1 juta.
Nah, waktu saya menanya itu ada semacam apa? Hati yang Terketuk gitu. Waduh, gimana ini ya? Akhirnya saya melakukan pendekatan kepada teman-teman dewan ya. Kemudian ke Banggar, termasuk saya sampaikan juga ke TAPD, Ibu dan Bapak, anak-anak ini kerjanya hampir tidak mengenal waktu. Jadi anywhere and anytime mereka selalu bekerja. Ketika ada persoalan-persoalan sosial mereka hadir. Andaikan itu anak kita, andaikan itu saudara kita, hati kita terketuk atau tidak? Iya, pasti Alhamdulillah kasihan gitu. teman-teman dewan termasuk TAPD waktu itu terketuk, Pak. Saya usulkan naik 100% semua. Alhamdulillah hasil, Pak. Dan subhanallah beliau terketuk akhirnya berhasil. Alhamdulillah. Perjuangan Yang 250 jadi 500, yang 350 jadi 1 juta, yang 1 juta jadi 2 juta. Masya Allah. Bahkan waktu itu sengaja memang saya kumpulkan seluruh pekerja sosial itu, baik dari TKSK, baik dari Tagana, baik dari SLRT, di Royal Tretes View di Prigen sana. Subhanallah, Pak Bupati hadir, Pak Wabub hadir, Pak Ketua DPR hadir. Sengaja memang saya sampaikan. Waktu saya laporan saya sampaikan. Intinya saya ingin meningkatkan status. Kalau selama ini kan mereka itu kan honorer, honorer OPD, honorer dinas. Saya ingin anak-anak ini masuk dalam Honda, honorarium daerah. Kalau honorarium daerah gajinya kan lumayan, lebih meningkat lagi. Kalau secara kualifikasi dia memenuhi, kan bisa paling tidak bisa memperoleh 2,5 sampai 2,8. Bahkan sekarang sudah 3,2 juta. Itu BPJS ketenagakerjaan sudah ditanggung, BPJS kesehatannya juga sudah ditanggung. Itu angan-angan saya waktu itu. Tapi kelihatannya skenario Allah beda. Gus Muktor terpilih, akhirnya saya dikembalikan ke habitat saya, ke Dinas Pendidikan. 21 Oktober tahun 2021. Akhirnya rencana untuk menaikkan status pekerja sosial itu belum terlaksana karena saya sudah pindah di Dinas Pendidikan. Ya, sekarang saya fokus dan berkhidmat di Dinas Pendidikan. Nah, gitu ceritanya ya. Alhamdulillah. Ya, kalau boleh tahu sekarang umurnya Bapak Ardhito Adi ini berapa sih, Pak? Sudah tua sih, tapi semangatnya masih muda. Iya, harus itu. Itu kayak Bapak kepala sekolah kita yang ganteng ini, Pak. Iya. Katanya ganteng banget gitu. Iya, kalau Pak Lilro ya Pak Matur ini kalau sekarang di sekolah ini ada sistem kalau ngaji bareng gitu loh. Tiap pagi jam 7 bel itu selalu kayak ngaji sama literasi. Lah ngaji itu selalu kayak diceki sama Pak Nuri. Ini nggak bawa juz amma siapa? Kalau yang nggak bawa nanti disuruh beli juz amma, disuruh ngafalin ini. Jadi kayak selalu ngafalin terus. Sekarang jadi anak-anak bawa juz amma terus gitu. Banyak juga yang hafal. Iya, banyak juga yang hafal. Mat Nuri. Iya. Bagus. Jadi itu yang saya apresiasi dari kepemimpinan Pak Mat Nuri itu. Saya dulu waktu menjadi guru, semua murid saya, Pak, itu selalu membawa tafsir. Tafsir Al-Qur'an itu. Kenapa? Gimana kalau sekolah kita seperti itu, Pak? Ya nanti dulu. Waduh, aku nggak kepikiran gimana reaksinya teman-teman ini. Kenapa? Karena setiap kali saya mengajar, saya selalu memberikan dasar-dasar pada anak-anak bahwa sejatinya kalau kita mau, semua ilmu itu sudah ada dalam Al-Quran. Kalau kita mau. Makanya sebelum saya menyampaikan malamnya itu, saya kaji dulu dalil naklinya, Al-Quran, Al-Hadisnya ada enggak? Ternyata ada semua. Itu saya catat. Besok saya share kepada anak-anak. Saya sampaikan, anak-anak, ketika kita belajar sumber daya alam misalnya, kebetulan saya kalau SMP saya guru IPS ya. Kalau SMA SMK saya guru sosiologi, antropologi. Saya sampaikan, kita bicara misalnya diferensiasi sosial, di Al-Quran ada. Kita bicara mengenai apa namanya stratifikasi sosial, ada, semuanya ada.
Coba periksa di surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Itu sangat jelas. Kita ini diciptakan oleh Allah memang berbeda-beda. Ya kan? Berbeda jenis kelamin, berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang. Tapi ingat kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi semua perbedaan itu di mata Allah tidak ada artinya apa-apa. Yang membedakan kita di mata Allah itu hanya takwa kita. Makanya kalau SMP 1 Jabon, Pak Ahmad Nuri dengan program-programnya menguatkan karakter anak dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara menghafal Al-Quran, itu menurut saya luar biasa. Karena anak-anak di jenjang pendidikan dasar ya, SD SMP itu memang karakternya harus diperkuat dulu. Kalau kompetensi nanti lah ya. Tapi karena ini sudah SMP, antara karakter dan kompetensi seiring sejalan. Juga ditambah satu lagi, literasi. Nah, 3 hal ini yang selalu kita kampanyekan ke semua sekolah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Perkuat karakter, bekali anak dengan kompetensi, ya. Kemudian kuatkan anak dengan literasi. Insya Allah dengan 3 bekal ini mereka siap akan memasuki rimba raya pergaulan global. Ya. Jadi sekarang tuh Pak nih, teman-teman tuh kayak males gitu Pak soal literasi tuh Pak. Gimana sih tipsnya dari Bapak Tirto Adi untuk meningkatkan agar teman-teman itu literasinya terus meningkat Pak? Ya, menurut saya begini. Ini pakarnya cocok. Jadi kemalasan itu harus diperangi. Ya, karena yang menentukan nasib kita hari ini ke depan esensinya adalah perjuangan kita. Ya, jadi Allah telah mengingatkan ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum manakala kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Disitulah titik perjuangan kita itu diminta oleh Allah. Sejauh mana perjuangan kita, sejauh mana ikhtiar kita, sejauh mana daya juang kita, Allah nanti akan menghargai itu. Nah, mohon maaf, anak-anak sekarang ya mungkin generasi Z ya, jadi Gen Z ya. Gen Z. Iya. Jadi itu rata-rata kan mereka berpikirnya instan. Dikiranya keberhasilan itu bisa diperoleh sesaat itu, tidak bisa. The life is struggle. Hidup itu adalah perjuangan. Kesuksesan harus diperjuangkan, prestasi harus diperjuangkan. Apapun yang baik-baik itu harus diperjuangkan. Apa kalian kira petugas pengibar bendera tadi tidak perlu latihan terus tiba-tiba tampil langsung bagus? Tidak mungkin. Pasti ada ya, itu jungkir ada balik. proses, ya kan? Nah, proses itu adalah perjuangan. Nah, ini yang saya minta kepada anak-anak ya. Jadi jangan pernah dihinggapi oleh kemalasan, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Ya, waktu itu tidak akan pernah bergerak mundur. Waktu itu terus melaju. Ketika kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, kita akan tergilas oleh pedang waktu itu sendiri. Ya, makanya manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi yang membedakan orang hebat atau tidak itu kan sebenarnya kemampuan orang itu untuk memanfaatkan waktu luangnya. Iya. Iya kan? Kenapa? Karena kita semua sebagai hamba Allah ini sama, diberikan oleh Allah yang namanya sehari semalam ya 24 jam. Tapi dipakai tidak dipakai 24 jam. Tapi kenapa ada murid yang mampu menjadi hostnya podcast dengan bagus misalnya ya? Kenapa ada murid yang bagus menjadi pengibar bendera, menjadi paduan suara, berprestasi di bidang akademik atau non akademik, tapi yang lain tidak? Ya karena anak-anak yang berprestasi itu saya yakin dia mampu memanage. Iya, dia mampu mengelola waktu dengan baik. Dosen saya waktu S3 dulu, Mbak, itu ngajarin saya begini.
Orang yang punya waktu itu sebenarnya hakikatnya adalah orang yang sibuk. Iya. Iya. Orang yang tidak sibuk tidak akan pernah punya waktu. Allah. Nah, dengan kesibukan itu akhirnya kita ini dituntut untuk mengkreasi oleh Allah. Kapan kita harus datang ke SMP 1 Jabon, kapan saya harus datang ke Juanda habis ini, terus kapan saya harus datang ke kantor beresin tugas-tugas kantor, kapan saya harus monitoring pembangunan apa sekolah dan seterusnya. Oh, jadi itu yang dinamakan orang yang punya waktu, Pak? Iya, orang yang punya waktu adalah orang yang sibuk. Kalau tidak sibuk, tidak akan pernah punya waktu. Iya. Kayak bawahnya tuh kayak ala nanti aja Nah, gitu. itu jangan pernah sekali. Meremehkan waktu. Meremehkan Iya. waktu. Orang Inggris kan pernah berpesan kepada kita, never put off till tomorrow what you can do today. Apa tuh artinya tuh? Jangan pernah tunda sampai besok. Apa yang bisa Anda kerjakan hari ini, kerjakan. Kerjakan. Kenapa? Menunda pekerjaan itu samanya dengan menabung beban. Oh, mana? Iya kan? Iya. Engkau baik, engkau Allah nanti kan ada waktu. Jangan. Dikumpulkannya besok aja. Iya kan? Dikumpulkannya besok. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini ya kita kerjakan. Kenapa? Setelah waktu berjalan, tugas kita, amanah kita itu pasti datang. Iya, deadline itu. Iya, gitu ya. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Apa yang bisa dikerjakan hari itu, udah kerjakan. Dan itu semua setelah pengalaman saya lebih dari setengah abad ini, semuanya itu ternyata ditentukan oleh sholat, Pak. Masya Allah. Orang yang sholatnya tertib, orang yang sholatnya disiplin, Allah akan mengatur. Pekerjaan kita pasti tertib. Allah. Pekerjaan kita pasti terselesaikan sesuai dengan target. Tapi kalau sholat kita keteteran, kalau kita suka ambil waktu sholat di akhir waktu, Iya, mepet. pekerjaan kita selesainya juga di akhir-akhir waktu. Makanya betul itu. Jadi sholat itu apa? Tiang agama. Tiang agama kan jadi tiang semuanya. Jadi tiang semuanya. Artinya apa? Ketika anak-anak itu sholatnya baik, ketika guru sholatnya baik, ketika kepala sekolah sholatnya baik, ketika kepala dinas sholatnya baik, insya Allah semua pekerjaan yang menjadi amanah masing-masing akan tertunaikan dengan baik. Ya, gitu. Alhamdulillah Pak Tirto, di sekolahan ini hampir kami setiap pagi itu masuk ke kelas-kelas, saya bertanya siapa yang tidak sholat subuh, siapa yang sudah. Jadi kalau panjenengan masuk ke dalam kelas hari ini paling ditemukan hanya 3 atau 4 anak yang tidak sholat. Semuanya sudah Stabil. Itu luar biasa. Itu tadi yang saya katakan, pembekalan karakter tadi. Karena ada 3 tuh, karakter, kompetensi. Ini harus kokoh dulu. Iya. Karakter penting. Sholatnya bagus, sama Memanage waktu. bapak ibu guru juga tawadhu, sama ayah bunda juga takzim, ya kan, sopan santun. Luar biasa. Saya itu kalau berkunjung ke pondok, anak saya yang nomor 3 kan di Gontor baik. Saya itu kadang-kadang dalam hati itu bisa tidak ya, ini saya replikasi, saya transformasi ke sekolah. Setiap kali ada tamu yang datang, orang tua wali, santri yang bekerja apapun, beraktivitas apapun, mesti dia berhenti sejenak sambil menaruh tangan di dada sebelah kiri, menghormati. Subhanallah. Ini kan karakter yang luar biasa. Nah, saya mau masih saya pikirkan dulu. Kira-kira bisa enggak di sekolah diterapkan begitu? Artinya apa? Ketika ada siapapun yang hadir ke SMP Negeri 1 Jabon itu, penghormatan kita kepada tamu itu harus kita lakukan. Bukan apa-apa, itu perintah Nabi sebenarnya. Jadi perintah Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Murid dalam konteks sekolah, dalam konteks berangkat pagi, itu juga harus dimuliakan oleh guru, oleh kepala sekolah. Caranya bagaimana? Kepala sekolah, wakase, guru itu berdiri di pintu gerbang menyambut anak-anak yang hebat, yang luar biasa itu. Kita udah menerapkan ya
dia. Iya. Itu udah nakal. Udah tiket salaman tiap kelas Iya. Itu bagus, itu pembentukan karakter. Artinya apa? Di hati anak kan, waduh, saya ini pelajar aja sudah dihargai Pak Panur sebagai kepala sekolah. Iya. Ya, berarti nanti mudah-mudahan atas doa beliau, atas doa ayah bunda saya misalnya, saya akan menjadi orang seperti Pak Manduri. Saya jadi orang yang melebihi prestasinya Pak Manduri. Guru yang hebat, orang tua yang hebat itu adalah guru dan orang tua yang ikhlas ketika prestasinya dilampaui oleh anak-anaknya, dilampaui oleh murid-murid. Iya sih Pak. Iya. Saya jadi guru kalau ada anak saya, murid saya melampaui prestasi saya luar biasa. Saya kan ngajar di Pasar Sarjana Unipa dulu ya. Saya tidak tahu, Pak. Sekretaris Direktur Pasca itu ternyata murid saya SMA. Dia dosen ITS, PNS. Tapi kalau malam dia nyambi di Pasar Sarjana Unipa. Saya masuk di kantor pertama, saya langsung disapa, loh Pak Tirto. Sebentar, saya siapa? Bapak, saya murid Bapak di SMA Sunan Giri Menganti. Allah. Saya main dinasnya di mana? Kok ada di sini? Saya kalau negerinya dosen ITS, Bapak. Coba. S1-nya UNESA, S2-nya ITS, ada pengangkatan dosen ITS, daftar masuk dia. Malamnya dia bantu sebagai sekretaris direktur Pasar Sarjana. Apakah saya sakit hati? Enggak. Enggak banget. Jadi saya salami, saya tepuk punggungnya luar biasa sama dia. Saya bangga punya murid seperti saya. Nah, itu, ya. Jadi makanya saya sepakat betul dengan pernyataan bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak melahirkan banyak follower, pemimpin yang tidak hanya melahirkan banyak pengikut, tapi pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin baru. Itu yang hebat. Wow. Ya? Iya sih. Iya. Kayak gimana ya Pak Tirto ini sebenarnya Masya Allah kayak pengen gitu melampaui, tapi amin lah, Amin gitu, semoga aja manjada wajadah. tapi kita lihat dulu dong kitanya di gimana. Iya, insya Allah semuanya bisa. nggak bakal ada yang nggak mungkin kalau Allah menghendaki. Terus buat Pak Kepala Sekolah Pak Manduri ya. Ini yang di sekolah ini kan Pak Nuri ada beberapa branding ya di sekolah ini. Iya. Branding apa aja sih Pak itu yang ada di sekolah ini? Tak kok ngono bar. Enggak apa-apa, kita kan sama Pak tadi gitu Jadi kan. gini anak-anak, branding kita itu tidak lepas dari visi misi kita. Jadi branding kita itu adalah progresif, program religius inovatif. Nah, program religius sudah dilaksanakan oleh Bapak sebagaimana yang kalian alami, semacam hafalan juz 30, semacam sholat wajib 5 waktu itu harus. Sampai semua sudah tahu, setiap pagi Bapak ngecek-ngecek itu supaya apa? Yaitu branding kita itu memang progresif gitu. Visi misi kita memang arahnya ke sana, sehingga Bapak Ibu guru juga akan diarahkan oleh Pak Nuri menuju ke sana. Contohnya lagi, setiap hari Jumat ada kajian kitab kuning yang diperuntukkan untuk anak-anak yang tanda petik yang agak nakal, kemudian dicondro di muka selama 3 bulan ikut kajian kitab kuning. Setelah itu 3 bulan diambil, dilihat perubahannya, diganti yang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk inovasi menyelesaikan suatu masalah anak-anak. Termasuk inovatif kita adalah ya diantaranya ya ini, mungkin sekolah kabupaten baru ada 1-2 ya, termasuk di sini. Ini ada ini, lah gunanya untuk apa? Orang tua semakin mudah untuk mengakses informasi dari lembaga pendidikan, kemudian masyarakat secara luas bisa mengambil manfaat dari informasi yang ada di podcast ini. Hebat banget bro, ternyata kepala sekolah kita. Hebat sih. Nah, perlu diketahui anak-anak, usaha ini telah hasil menurut saya. Yang dulu Pak Nuri pertama diprotes oleh kepala desa, tokoh masyarakat datang ke kantor Pak Nuri, mau Pak sekolah
SMP negeri itu gak iso mlebu negeri. Insya Allah bisa, dalam kurun 3 tahun saya akan berjanji. Nah kenyataannya apa? PPDB kemarin 70% kita memasuki SMA negeri jalur prestasi gitu. 7% bukan 70% bukan sedikit nak. Iya. Sekolah online itu 3%, 5%, ada 1%. Kita 70. Kenapa demikian? Karena usaha kalian, usaha Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah juga mensupport. Kemarin ada 24 prestasi masuk semuanya, non akademik ditambah akademiknya, sehingga guru SMA Porong itu ya penjaban itu Kok diborong borong? nah, itu artinya usaha baik religius maupun akademiknya senantiasa dipantau oleh Bapak supaya berkembang dengan baik. Itu. Gimana menurutnya Pak Tirto? Oh, luar biasa. Biasa. 70% itu bukan angka yang kecil itu. Iya. Dan inilah prestasi SMP Negeri 1 Jabon. Nah, satu lagi anak-anak itu untuk guru, untuk siswa. Gurunya bagaimana? Alhamdulillah guru-guru kita juga bagus-bagus. Nak perlu bangga, guru-guru kita itu prestasi semua. Nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah kemarin literasi kita gimana? 1 minggu kemarin melalui kerjasama dengan Nyanalisia, kalian telah membuat Puisi. serta cerpen. iya, cerpen. sebanyak 50 karya. Iya. Kemarin dikirim di sini dan Bapak mendapat penghargaan kepala sekolah yang literasinya nasional. Gitu. Alhamdulillah. Jadi itu usaha kalian yang mau dibimbing dengan baik, Bapak Ibu guru jaga sama baik sehingga melahirkan hasil yang baik juga. Nah itu cukup itu ya dari Pak Nuri. Tanya Pak Tirto sekali 2 kali lagi. Baik, Pak Tirto. Ini saya tentang kurikulum merdeka ya. Ya. Ini kan lagi kayak sekolah merdeka, ini merdeka itu. Kurikulum merdeka tuh gimana ya? Ya apa sih aku tanya Ya, ini? kurikulum merdeka itu sebenarnya tujuan yang paling penting itu buat apa sih, Pak? Ya, hakikatnya sebenarnya kurikulum merdeka itu memberikan ruang kepada guru untuk berinovasi, untuk mengembangkan kreasi, memberikan ruang kepada anak-anak untuk belajar sesuai dengan kecerdasan, minat dan bakat, sehingga belajar itu tidak ada yang namanya pemaksaan. Kenapa? Karena guru sudah tahu tipikal anak-anak dalam belajarnya. Oh, yang dimaksud dengan audioner sama belajar dengan melihat, mendengar, Kinestetik, iya, auditorial. Tipikal auditif, auditorial, ada tipikal visual, Iya, visual. ada tipikal kinestetik, ya. Jadi guru yang membelajarkan anak itu harus tahu itu, sehingga nanti perlakuannya juga beda. Saya sering menganalogikan pendidikan, pembelajaran itu jangan menerapkan prinsip animal schooling. Animal schooling itu cara belajar di sekolah binatang. Ada bebek, ada rusa, ada tupai, ada burung. Ini potensi dasarnya kan beda-beda. Iya. Kalau bebek potensinya berenang, rusa potensinya berlari, tupai melompat, burung terbang. Beda-beda. Nah, kalau tipikal yang beda ini perlakuannya sama, itulah yang sering saya katakan kecelakaan pertama dalam pembelajaran dan pendidikan. Ya, anak-anak diberikan les, ya, semuanya lesnya berenang, mulai pagi sampai sore, ya. Iya. Bahkan ada les privat. Harapannya apa? Rusanya pandai berenang, tupainya pandai berenang, burungnya pandai berenang. Walhasil apakah sukses? Enggak. Justru babak belur ini, Iya. ya kan? Kayak Lah, semacam pemaksaan gitu. Iya, nggak sih? pemaksaan. Mestinya yang potensinya berenang ya diajarin bagaimana cara berenang yang hebat. Yang baik. Yang potensinya lari ya diajarin bagaimana cara berlari yang hebat. Terbang juga begitu, lompat juga begitu, gitu kan? Nah, ini yang dimaksud pembelajaran berbasis pada karakteristik individu anak. Ini namanya
pembelajaran di kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, guru juga begitu. Apakah materi yang disampaikan harus sesuai dengan kurikulum? Iya. Tapi bukan berarti guru masih punya ruang, punya kesempatan untuk mengembangkan sendiri. Praktek baik bisa dirancang oleh guru, di treatment atau diperlakukan pada anak-anak. Jadi guru merdeka mengajar, anak merdeka belajar. Sama-sama merdeka belajar gitu. Iya. Terus terkaitannya dengan P5 itu gimana, Pak? P5 itu kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu di kurikulum 2013 itu namanya kegiatan co-kurikuler. Kalau sekarang itu namanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 itu sejatinya adalah kegiatan yang mendukung kegiatan intrakurikuler. Kurikulum apapun kan tidak lepas dari 3 kegiatan ini kan. Ada kegiatan intrakurikuler yang biasanya di kelas, ada kegiatan co-kurikuler yang biasanya di luar kelas, ada kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya di luar jam pembelajaran. Nah, di kurikulum Merdeka ini yang co-kurikuler itu dinamakan dengan P5 itu. Cuman bedanya kalau co-kurikuler pada kurikulum 2013 itu biasanya dilakukan oleh guru per mapel kalau SMP. Tapi di P5 ini bagusnya guru bisa berkolaborasi lintas mapel, ya. Yang mengikat adalah temanya. Misalnya tema Bhinneka Tunggal Ika, tema bangunlah jiwa dan raga. Terus ini bisa diintervensi atau bisa dikaitkan dengan mapel-mapel yang lain. Iya, kayak PJOK masuk, pendidikan agama sih. Agama masuk, bahasa Indonesia masuk, ya hampir semuanya bisa masuk. Itu bedanya. Kalau co-kurikuler dulu hanya pendekatannya per mapel. Kalau agama ya diberikan penguatan seputar untuk agama, seputar untuk agama. Kalau keterampilan ya seputar keterampilan. Dimaksudkan dengan praktek-praktek gitu, Pak. Praktek. Kalau sekarang ini diintegrasikan. Nah, integrasi ini butuh yang namanya kolaborasi atau kerjasama, bergotong royong. Kenapa kurikulum Merdeka kok dinamai kurikulum Merdeka itu? Ya, itu kan bahasa kebijakan Pak Menteri ya. Jadi kurikulum Merdeka dengan menerbitkan beberapa episode atau kebijakan MBKM namanya. Apa itu, Pak? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau Merdeka Belajar itu untuk jenjang Dikdasmen. Kalau Kampus Merdeka untuk dunia perguruan tinggi. Intinya sama, memberikan keleluasaan kepada guru, kepada dosen untuk merdeka mengajar, memberikan keleluasaan, memberikan kebebasan, tentu dengan koridor tanggung jawab ya. Merdeka belajar, merdeka kuliah. Gitu. Gimana? Sudah puas? Puas, tapi ada beberapa lagi yang mau ditanyain, boleh nggak sih Pak? Satu saja. Ini mengenai unek-unek kita. Iya, dari segi pelajar. Ya, sekali. Iya, pertanyaan mengenai tentang nilai ya Pak ya. Ini nilai bagus itu apakah menjamin buat kita untuk masuk ke SMA negeri, perkuliahan guruan tinggi gitu, emang menjamin kalau nilai 100 semua gitu? Kan semuanya kan juga tergantung dengan karakter sih katanya, Pak. Ya. Iya. Mencapai nilai baik itu perlu. Tapi yang jauh lebih perlu adalah apakah di balik nilai yang baik itu karakter yang terbentuk oleh kita, kompetensi yang melekat pada kita juga sebaik nilai yang kita peroleh. Itu yang menurut saya jauh lebih perlu. Dan kalau tadi ada pertanyaan, Pak, apakah ada korelasi antara pencapaian nilai dengan kesuksesan seseorang ketika nanti mereka terjun dalam alam nyata ya, dalam dunia kemasyarakatan, dalam dunia usaha, dunia industri? Tidak selalu ada korelasi. Teman saya dulu waktu sekolah, dia itu mendapat julukan kalau belajar senangannya ngantuk ya, kalau tidak ngantuk senangannya ganggu guru saat mengajar. Justru sekarang menjadi eksportir importir nasional bahkan internasional. Ya,
Dan teman-teman yang dulu juara 1 juga tidak selalu sukses. Nah, tapi juara itu perlu. Tapi yang jauh lebih perlu kemampuan, karakter di balik juara itu yang jauh lebih perlu. Makanya jangan hanya fokus untuk mengejar nilai baik, tapi yang penting adalah kompetensi. Kalau sekarang istilahnya soft skill, hard skill. Jadi kemampuan dalam hal apa yang tampak itu perlu, tapi yang jauh lebih perlu adalah soft skill. Matematika itu perlu, bahasa Indonesia itu perlu, mapel-mapelan itu perlu. Itu mungkin kita format dalam bentuk hard skill ya. Tapi soft skillnya itu yang penting. Apa artinya misalnya anak-anak memperoleh nilai bahasa Indonesia 8-9, tapi ketika diminta tampil ke depan teman-temannya menyampaikan pidato sebagai host podcast, tidak berani. Makanya sering saya sampaikan ke Pak Nuri, ke kepala-kepala sekolah, anak-anak yang mampu menjadi host dalam podcast semacam ini, jadi petugas seperti yang tadi saya sampaikan, itu layak diapresiasi dengan nilai yang bagus, ya. Jadi harus diapresiasi dengan nilai yang bagus. Karena muridnya jalan berapa? 1.003 Pak. 1.003. Tapi yang berani menjadi host podcast kan baru 2. Ya kan? Ada beberapa sih Pak. Ya, yang sekarang saya lihat kan baru 2. Iya. Tapi boleh nanti di-scroll lagi di YouTube podcast saja. Nah, jadi artinya apa? Apresiasi kepada performan, kepada kecakapan yang nyata ditunjukkan, itu juga perlu. Ya. Oke. Terakhir nak ya, selain bapak yang tanya kepada Pak Tirto. Oh iya Pak. Harapan Bapak Kepala Dinas melalui podcast di sini nanti akan kami sharing kepada teman-teman yang lain. Ya, harapan Bapak sebagai Kepala Dinas untuk pesan-pesan kepala sekolah. Tadi guru sudah, tapi untuk kepala sekolah teman-teman kita itu belum ada, mau disampaikan. Kalau untuk teman-teman guru, pesan saya jadilah fasilitator yang baik terhadap anak-anak. Jadilah motivator yang baik terhadap anak-anak. Sudah saatnya teman-teman guru harus mengurangi, ya. Mengurangi apa itu Pak? Kegairahannya untuk menceramai anak-anak. Tapi kan kalau anak-anak kalau nggak diceramai nggak bakal. Iya, tapi biasanya kalau anak-anak porsinya harus dikurangi. Iya, malah porsinya ditambah dikeras-kerasin suaranya, mereka tambah nggak ngereken. Nah, jadi saya yakin setiap anak itu punya potensi. Tinggal kemampuan guru di sekolah, tinggal kemampuan ayah bunda di rumah untuk menggali potensi itu, difasilitasi, dikembangkan supaya menjadi kompetensi. Ya, ceramah itu tidak salah, tapi belum sempurna. Yang sempurna yang bagaimana? Ceramahnya sedikit, anak beraktivitas yang banyak. Yang belajar itu muridnya. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Jangan dibalik. Kalau ceramah terus, apalagi 2 kali 40 menit misalnya, mulai awal sampai akhir guru ceramah terus, itu sejatinya yang belajar adalah gurunya. Secara nggak langsung. Nah, mendengarkan itu kalau dalam teori active learningnya Haberman itu belum dikatakan sebagai belajar aktif. Makanya dorong anak-anak untuk belajar aktif, beri kesempatan anak-anak untuk mengaktualisasikan potensinya, untuk mengekspresikan kemampuannya, dan guru sekali lagi hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang baik bagi anak-anak. Ya, saya pikir itu. Akhirnya Pak Tirto, kami menyampaikan ucapan terima kasih banyak panjenengan telah sering membersamai kami untuk memberi motivasi kepada Bapak Ibu guru, dan hari ini bisa ketemu langsung dengan anak-anak, ya tentunya akan menjadi cermin bagaimana anak-anak supaya menjadi anak-anak yang manfaat, yang berprestasi. Amin. Sudah tutup nak. Sudah.
Silakan tutup. Nggih. Oke, terima kasih untuk Bapak Matmuri selaku Kepala Sekolah Iya, SMP terima Negeri 1 kasih Jaban sama dan Pak juga Adi. Pak Tirta Adi selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. di Kabupaten Sidoarjo ini. Semoga sukses selalu, Semoga Pak. sukses. Sukses juga untuk anak-anak. Iya, amin. Doain Pak ya. Semoga kita bisa jauh dari Apa ya kayak lebih sukses lah. Amin gitu. Oke, terima kasih ya. Bye. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.